mendapatkan ya dari data itu. Jadi silakan yang kalau misalnya kalian sudah mendownload datanya, kita ke time series terlebih dahulu. Di sini ada data jumlah uang beredar, organisasi, juga data inflasi, IHSG dan juga fix. Itu volatility index ya. Volatility index yang untuk pasar Amerika. Ada IHSG juga inflasi. Iya sih. Iya lah ya. Apa tak nih Mas? Iki malah sing apa? Laptop itu. Video bisa ya ngono to. Oke, kita bisa mulai ya. Jadi yang pertama, kalau kita bicara data time series, biasanya kita akan selalu iya kan, aku yang ngomong terus saya itu nanti di model pertama, saya dan nanti kita juga bisa menggunakan AI sebagai GPT membantu terus ditarik. Nah, stasionaritas itu adalah data secara ekonometrik ketika rata-rata varian dan juga kovariannya itu dia cenderung konstan. Jadi kalau misalnya kalian punya data di mana data itu cenderung naik atau turun, jelas dia tidak konstan di rata-ratanya. Atau bisa jadi datanya konstan di rata-rata, tapi dia tidak konstan di varian, sehingga dia tidak stasioner. Nah, model ECM itu mengharuskan data itu stasioner pada phase difference. Jadi kalau kami data time series, kemudian dia tidak stasioner pada level, kemudian stasioner pada phase difference, ada kemungkinan kita bisa menggunakan error correction. Di reviews, kita untuk cek stasionaritas, saya kalau udah sering memakai ya. Kita bisa cek inflasi. Inflasi, udah kan review di situ. Dan yang umum, kita pakai untuk tes, di mana kita pakai standar aja untuk tes. Nah, di sini ada level, artinya kita mau tes data ini stasionaritas pada level. Pada level itu data yang itu sendiri, nggak kita manipulasi ya. Kalau phase difference itu pembedaan pertama. Pembedaan pertama itu semacam ya growth itu pembedaan pertama. Sederhananya, jika probability dari cluster itu di atas 0,5, maka datanya tidak stasioner. Gila. Dan kemudian kita cek dia di phase difference. Kayak bisa tahu kan bisa kawan-kawan. Saya gimana dikejar? Dua. Oke. Nah, ketika di phase difference, data inflasi ini dia stasioner. Dan kalau kalian cek, maka data inflasi, kemudian IHSG, jumlah uang beredar itu akan stasioner pada phase difference. Ketika dia stasioner pada phase difference, berarti ada kemungkinan kita bisa menggunakan model ECM. Langkah pertama, kalau kita menggunakan model ECM, kita akan lihat dulu ya model matematik saja dulu. Siapa coba? Iya apa? Anda apa? Pertama nanti kita akan regresi data itu pada level untuk sebagai tingkat jangka panjangnya. Kemudian kita akan regresi data itu pada first difference. Kalau kalian di sini lihat delta YT di
misalnya adalah inflasi, itu dipengaruhi oleh delta XT, dan ini adalah ECM-nya atau error correction term. Sebagai contoh, yang pertama kita lakukan, jadi ECM modelnya adalah kita ingin melihat sebuah data, di mana data itu ada efek jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, mungkin saja jumlah uang beredar itu efek jangka pendeknya ke inflasi sekian, sementara efek jangka panjangnya sekian. Syaratnya data harus rasional pada posisi. Langkah yang pertama, kita regresikan model kita di pada level, jadi inflasi, kemudian misalnya log IHSG, inflasi, log IHSG, kemudian inflasi, jumlah uang beredar IHSG. Kemudian kita hasil equation seperti biasa, dan kita inilah hasilnya. Kita freeze, dan persamaan ini adalah persamaan jangka panjangnya. Sama jangka panjang. Kemudian kita cari residualnya, kamu klik Q. Kamu klik Q ya. Kemudian kita kok suwimen to, kamu kok cepet. Wih. Nggih. Wifi-ne sapa iku? Di kampus lah. Iki apa? Ya wis. Ini sama. Aku wifi-ne iki event. Apa coba? Cepin. Langkahnya yang pertama kamu regresi setiap pada level, kemudian kamu cari residualnya di proses. Bisa ikuti nggak? Coba kan? Kita ulangi ya. Minus. NA minus. Tidak salah mobilmu. Jadi langkah pertama kalian buat regresi biasa. Jadi misalnya kita ke inflasi, bawah beredar di IHSG, S equation seperti biasa. Kita pakai wellness dan klik OK. Kita akan dapat ini adalah jangka panjangnya. Kita freeze ya, biar tidak hilang. UMM 19.7 kita ke Prof. UMM titik 19.4 Spesialisnya ini bisa kamu tulis misalnya di CM dan 19. salah dulu ya. Nah kemudian kita analisis. Yang kedua kita analisis pada proses difference. Pakai model yang ini. Ya, jadi delta IT, delta XT. Jadi kita regress pada proses difference. Ini santai aja ya. Kalau ini bisa ditanyakan. Ini nggak bicara matematika intinya, hanya step by step. Gitu. Kita estimate. Nah, di diffuse, kalau untuk meregresikan pada first difference, kita pakai simbol D. Jadi D, inflasi, D, log jumlah uang beredar, D, log IHSG, dan error ECM untuk residunya adalah pertama. Paling kelihatan ya? Ini nggak kelihatan ya di belakang? Besar ya? Kurang besar. Ini ada di dokumen dibaca Pak. Oh iya. Inilah hasil yang ini ya. Ini hasil yang first level tadi.
pada level kita regresikan inflasi JUP dan IHSG tadi. Nah, kemudian langkah kedua kita akan membuat regresi lagi. Kita buat regresi. Di mana regresinya adalah ini. Jadi inflasi D itu berarti pada first difference, pada yang pertama, log jumlah uang beredar, log IHSG, dan juga ECM negatif 1. Itu artinya residu pada log pertama. Kenapa demikian? Karena kita mau sesuai dengan modelnya. Jadi ECM pada negatif 1 tadi itu adalah mencari X-1 kali gamma X-1. Oke ya. Nah setelah kita klik, hasilnya kita dapat. Dalam bentuk D, ini adalah bentuk pada jangka pendek. Di mana ECM-nya adalah error correction-nya. Pembacaannya dalam jangka pendek, ya jumlah uang beredar itu ternyata tidak signifikan dan value-nya di atas 0,05 dalam mempengaruhi inflasi dalam jangka pendek. Kemudian IHSG itu negatif ternyata, dia signifikan. Dan ECM ini adalah namanya error correction, itu adalah penyesuaian. Artinya misalnya di sini butuh berapa lama sih koefisien jangka pendek ini mencapai koefisien jangka panjang? Mencapai koefisien jangka panjang. Di sini sangat kecil, negatif 0,07. Dalam persentase berarti dia berapa persen? Jumlah uang beredar. Itu nggak isi. Apa gitu? Di dalam panjang kita lihat bahwa memang tren inflasi kita cenderung menurun. Ada fluktuasi jangka pendek, oke, tapi secara umum dia trennya cenderung menurun ya. Sementara JOB itu akan naik. Dari case ini kita bisa melihat di case Indonesia berdasarkan data bulanan ya, monthly 2010 sampai 2023. Ya masuk akal memang jika JOB itu justru mempengaruhi inflasi secara negatif. Karena walaupun dapat diuji, besok kasat mata aja kita bisa lihat peningkatan money supply itu berbanding terbalik dengan inflasi dalam jangka panjang. Besok data. Dan saya rasa itu bagus. Akan jadi masalah dalam jangka panjang jika JOB itu berbarengan dengan inflasi. Kalau kembali ke teori tadi, artinya apa? Jumlah uang beredar kita, money supply kita itu berbanding lurus dengan tingkat output, sehingga tidak menekan inflasi. Tidak menekan kembali ke teori. Yang bisa dipahami. Ada pertanyaan dari model ini? Oke. Ya silakan. Kalau diuji universitas itu kan ada dari kata kan. Nah, kalau dia masuk ke second itu berarti tidak masuk ke dalam uji ECM ya Kak? Oke, jadi kalau kita mau uji pakai ECM, yang pertama kita pastikan bahwa data itu stasioner pada first difference, semua data. Jadi kalau misalnya tidak stasioner pada first difference, kita tidak memungkinkan untuk menggunakan ECM atau LPM. Jadi memang datanya itu harus stasioner, semua data pada first difference. Gimana kalau misalnya datanya stasioner pada level? Nggak bisa juga. Jadi ECM itu mengharuskan memang datanya syarat basicnya adalah stasioner pada first difference. Dan bisa dipahami.
Oke, yang lain terima kasih. Question. Bisa. Sebelum kita lanjut ke model berikutnya ya. Ya, silakan. Kan ini kalau di jangka pendek tadi, semisal X-Y-nya rendah terus tidak signifikan semua di variabelnya, itu apakah penelitian bisa dilanjutkan Pak walaupun sekali rendah? Jadi jika X-nya rendah? Iya, jika X-Y-nya rendah terus tidak signifikan. Oke, good question. Nah, jadi memang biasanya kalau X-nya rendah itu juga tidak terlalu bagus, tapi X-nya yang terlalu tinggi itu juga tidak terlalu bagus. Jadi so-so lah, misalnya 60% itu bagus. Karena gini, kalau kita model tidak terlalu rendah, misalnya di sini lah, misalnya hanya 8% kan, kita kan curiga ada omitted variable. Omitted variable itu ada seharusnya ada variabel lain yang masuk dalam model kita, tapi kita abaikan. Jadi kalau kamu running data, secara teori sudah sesuai, tapi memang X-nya itu sangat rendah, kamu mungkin harus mencari variabel kontrol lain. Kira-kira apa sih yang menyebabkan variabel ini? Variabel apa yang belum masuk dalam model saya? Sebagai contoh, kalau di case ini kan sebagai latihan, hanya 2 variabel yang diasumsikan mempengaruhi inflasi, jumlah uang beredar dan IHSG sebagai asumsi dia ini tingkat ekspektasi pasar. Tentu mungkin akan banyak lagi, misalnya tingkat investasi, mungkin pengangguran juga dan sebagainya. Nah, makanya nanti ketika kalian riset itu usahakan untuk mencari variabel kontrol sebagai banyak, untuk supaya menghindari omitted variabel. Jadi asumsinya semua variabel yang mempengaruhi yang berpotensi menginflasi kita tahu jelaskan apa aja. Bisa dipahami ya? Karena memang kalau terlalu rendah, artinya kan modelnya hanya bisa menjelaskan sangat kecil varian dari model. Nah di sini dalam jangka pendek ya sekitar hanya 8%, kecil sekali. Tapi dalam jangka panjang lumayan lah, di sekitar 30%. Dan sisanya kan statistik dasar itu mengatakan kalau misalnya hasilnya misalnya 30%, kan 70% itu dijelaskan variabel lain. Nah variabel lain inilah yang harus dicari. Apalagi kalau di case ini ada 2 variabel independen kan. Tentu masih banyak variabel lain yang sangat berpotensi mempengaruhi tingkat. Ini tugas kamu, siapa nih? Tapi melit yang gitu. Jadi kalau misalnya kasus kayak gini, kamu harus cari variabel omitted. Apa aja yang kira-kira variabel yang belum masuk ke model saya. Gimana caranya? Ya baca, searching atau coba dengan ChatGPT gitu ya. Kira-kira apa aja gimana? Ya. Dan juga kamu bisa, kalau kamu kesulitan dalam interpretasi, kamu bisa copy paste ya. Kamu bisa copy paste data ini. Kemudian kamu tempel aja misalnya, yang kamu minta untuk bantu interpretasi. Dan dia akan interpretasi. Dan itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh, kamu hanya nyalin, teori aja nggak tahu. Jadi kamu harus dipelajari dan pastikan sesuai. Karena ada kemungkinan ChatGPT juga false positif. Dia mengatakan tapi sebenarnya enggak. Walaupun itu kecil untuk dia tahu sekarang. Jadi kamu bisa interpretasi di sana. Ya gitu ya, terus langsung jawab. Saya ikut dulu ya. Ini bagus dari pertanyaan. Soalnya kalau nggak ditanya, nanti saya juga nggak akan bebas tanya.
Oke, yang lain sebelum kita lanjut. Thank you. Dulu eno ndek imam nomor. Oke, kita bisa lanjut ya? Insya Allah. Oke, next kita lanjut pada model 4 atau vektor autoregresi. Oke, kita perhatikan dulu di depannya. Model 4 itu mengasumsikan semua data harus ingat tadi, makanya saya jelaskan endorfin dan eksogen. Di model 4 ini secara umum, ini basicnya dulu, diasumsikan semua variabel itu bersifat biologi. Jadi X bisa mempengaruhi Y dan Y bisa mempengaruhi X. Jadi manisapel bisa mengorientasi dan inflasi yang mempengaruhi manisapel. Itu asumsi dasar. Makanya kalau lihat di modelnya, Y itu dipengaruhi oleh lag-nya, plus lag-nya, kemudian dipengaruhi X di lag-nya, dan X itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri juga, dan pada lag pertama, dan juga Y pada lag pertama. Dan saat kalian bisa menggunakan VAR atau vektor autoregresi, di data kita stasioner pada atas different kan? Kemudian kita uji integrasi tidak terintegrasi, kita bisa pakai VAR. Kalau kita uji ternyata tadi ada integrasi, kita pakai VCM. VCM itu nanti ada ICM-nya, ada error correction. Yang pertama, tentu jelas kita nggak bisa gunakan data kita itu menggunakan VAR pada level, karena kita tidak stasioner. Sehingga kita akan gunakan pada plus difference. Ada yang bisa bantu nggak? Maksudnya bisa misalnya biar kelihatan dari belakang. Bisa Sing awal-awal. ya, Pak? Bisa kan? Yang mana? Yang mana? Bisa kayak kamu. Bisa. Pakai aplikasi dibuka toh. Yes no. Yes no. Yes yes. Aku ketinggalan. Yang pertama seperti biasa, kita pilih selected variabelnya, misalnya inflasi, terus tadi kita pakai log GPV dan log IHSG. Kemudian kalau klik kanan, open, SVAR berarti ya. SVAR. Enggak mau oke Mbak. Dan kita akan pakai plus pada plus difference. Kita asumsikan di sini tidak ada integrasi. Oh, enggak spasi. Di dalam pakai D, inflasi, D, log GPV, dan log ya, jadi ini yang saya isi di diffuse-nya, ini di inflasi, di log GPV dan di log IHSG. Karena kita tidak memungkinkan pakai VAR pada level karena data kita itu tidak sesuai. Nah, selanjutnya kamu bisa isikan lag-nya, misalnya sepanjang panjangnya berdasarkan data ya.
2, 4 di latihan ini kan besar sekali, kita bisa pakai misalnya lokal, lab sama kemudian kita pakai standar file, khususnya tidak ada, kalau sudah kamu bisa klik OK. Ini hasil sementara. Kemudian kita akan memilih lag optimalnya berapa. Jadi kamu bisa klik view, kamu klik lag structure dan ambil lag kriteria. Saya tulis 8 dan OK. Di AIC atau AIC lagnya 1, FPI juga lag 1, Qatar juga lag 1. Jadi kita based on selection kriteria ini kita akan pilih lagnya 1 based on beberapa rekomendasi dari APT Ferment Criterion, dari inflasi yang ramalannya, jadi ada inflasi aslinya. Dia hampir mirip lah. Walaupun di sini dalam jangka pendeknya, yang aslinya ini sudah turun, tapi ini masih naik. Tapi secara umum dalam jangka panjang, dalam time-frame yang panjang, kita bisa melihat ya ada kemiripan lah antara forecasting kita, namanya ramal ya, kita ramal gitu. Semakin